warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Puspitasari, NPM 252201022, Program Studi Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Pada video kali ini saya ingin menggambar serta menjelaskan sedikit tentang sel normal dan sel abnormal. Video ini saya buat untuk pemenuhan penugasan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Untuk alat yang saya gunakan saat ini ada spidol warna hitam, ada pensil, ada penghapus, lihat, ada buku gambar juga, dan yang terakhir ada pensil warna. Baik teman-teman, ini adalah contoh gambar sel normal dan sel abnormal. Yang pertama kita mulai dari sel normal dahulu. Sel normal yaitu sel yang memiliki struktur yang teratur, seimbang, dan stabil yang mencerminkan fungsi sel yang terkontrol dengan baik. Untuk bagian yang pertama terdapat dalam gambar yaitu large cytoplasm atau sitoplasma besar, yang dimana sitoplasma ini tampak lebih luas dan lebih dominan dibandingkan dengan inti sel. Hal ini menunjukkan rasio inti sitoplasma yang normal menandakan aktivitas sel yang seimbang dan tidak berlebihan.
Yang kedua, di sini ada spherical shape of a nucleus atau nukleus bulat. Bisa disebut dengan inti sel ya, inti sel yang berbentuk bulat atau oval dengan batas yang halus dan teratur. Bentuk ini mencerminkan pembelahan sel yang normal dan kontrol pertumbuhan yang baik. Untuk bagian yang ketiga, ada kromatin halus atau kromatin yang tersebar merata dan tampak halus yang menandakan ekspresi gen yang stabil serta aktivitas metabolik yang normal. Yang terakhir dari bagian sel normal yaitu single nucleus atau inti tunggal. Sel normal umumnya memiliki satu inti yang berfungsi sebagai pusat pengendali aktivitas sel dan penyimpanan DNA secara terorganisir. Baik teman-teman, selanjutnya kita ke sel abnormal. Sel abnormal yaitu sel yang menunjukkan perubahan struktur dan organisasi sel akibat gangguan kontrol pertumbuhan, diferensiasi, atau pembelahan sel. Bagian sel abnormal yang pertama ada small cytoplasm atau sitoplasma yang sangat sedikit dibandingkan inti sel, sehingga rasio inti sitoplasma meningkat. Kondisi ini mencerminkan aktivitas proliferasi yang tinggi dan sering ditemukan pada sel dysplasik atau ganas. Yang kedua ada irregular shape of nucleus, yaitu inti sel yang berbentuk tidak teratur dengan tepi kasar atau berlekuh yang menunjukkan gangguan mitosis dan ketidakstabilan genetik. Yang ketiga ada multiple nucleoli, yaitu terdapat lebih dari satu nukleus dalam satu inti yang menandakan peningkatan sintesis RNA dan protein yang berkaitan dengan penumbuhan sel yang cepat dan tidak terkontrol. Dan yang terakhir ada coarse chromatin atau kromatin yang tampak kasar, menggumpal, dan tidak merata yang menunjukkan gangguan regulasi genetik dan perubahan ekspresi gen yang abnormal. Dapat disimpulkan, perbedaan utama sel normal dan sel abnormal terletak pada keseimbangan struktur sel, bentuk inti, pola kromatin, dan aktivitas metaboliknya. Sel normal menunjukkan struktur yang teratur dan stabil, sedangkan sel abnormal memperlihatkan ciri proliferasi berlebihan dan ketidakstabilan genetik yang menjadi dasar penting dalam pemeriksaan sitologi dan histopatologi. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan yang mungkin saya tidak sengaja dalam penyampaian saya tadi. Dan terima kasih telah menonton video saya sampai dengan selesai. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.